Kalau itu perintah dari Panglima TNI ataupun Presiden, maka tidak bisa disalahkan Pangdam. Tetapi kalau tidak ada perintah, kita tunggu saja ada teguran atau tidak. Tetapi yang jelas perlu saya sampaikan, bahwa doktrin TNI adalah Sishan Kamrata, sistem pertahanan rakyat semesta. Sehingga apa yang disampaikan oleh siapapun juga, kalau melanggar terhadap itu, maka itu bukan mewakili TNI. Prajurit TNI mempunyai sumpah prajurit. Yang pertama, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan berdasar 1945. Yang kedua, tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Yang ketiga, taat kepada atasan dengan tidak melanggar perintah atau putusan. Latar belakang saya ini. Sehingga seorang bawahan harus taat kepada atasan, tetapi atasannya bagaimana? Atasannya tidak melanggar sumpah yang kedua maupun yang pertama. Gatot Nurmantio, tolong pisahkan yang dilakukan Pangdam Jaya tidak mewakili TNI seluruhnya. Salah satu doktrin TNI tentang Sishan Kamrata, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, sejatinya pasti dipegang teguh oleh setiap prajurit TNI. Sehingga jika ada yang melanggar Sishan Kamrata, maka dia bukan mewakili TNI. Demikian disampaikan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio menyikapi insiden pencopotan baliho pimpinan Ormas FPI Habib Rizik Syihab di sejumlah titik beberapa waktu lalu. Prajurit TNI punya sumpah prajurit setia kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tunduk kepada hukum dan teguh disiplin keprajuritan, taat kepada atasan dengan tidak melanggar perintah dan putusan. Tegasnya saat jumpa pers daring acara Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami pada Kamis 26 November. Yang jelas perlu saya sampaikan bahwa doktrin TNI Sishan Kamrata, sehingga apa yang disampaikan oleh siapapun juga, kalau melanggar itu dia bukan mewakili TNI, Ibu Gatot. Gatot lantas menyinggung pernyataan Pangdam Jaya yang sempat menyebut FPI bisa saja dibubarkan karena satu dan lain hal. Menurut Gatot, TNI dan FPI tidak mungkin bermusuhan karena orang-orang FPI adalah warga negara Indonesia juga. Apapun, keputusan TNI tidak mungkin bermusuhan dengan FPI. Apa latar belakangnya? FPI maupun Habib Rizik, mereka adalah warga negara yang dilindungi hukum dan tidak cacat hukum. Tegas Gatot yang juga presidium kami ini. Kecuali disampaikan FPI ekstrim kanan yang dilarang di Indonesia, nah itu baru bermusuhan. Kalau tidak ada alasan. Ibunya menegaskan. Atas dasar itu, Gatot menyebut TNI sangat membutuhkan rakyat karena TNI berasal dari rakyat juga. Bukan justru menggunakan panser untuk menurunkan baliho di sejumlah titik di Jakarta beberapa waktu lalu. Jangan membawa nama TNI dengan kejadian yang dilakukan Pangdam Jaya dengan menurunkan baliho menggunakan panser, kata Gatot. TNI masih seperti dulu, rakyat adalah ibu kandungnya dan TNI perlu rakyat. Karena untuk mempertahankan NKRI adalah kebersamaan rakyat dengan TNI yang sama-sama berjuang mengamankan bangsa ini bersama-sama, sambungnya. Jadi saya ulangi, tolong pisahkan apa yang dilakukan Pangdam Jaya itu tidak mewakili TNI seluruhnya, kata Gatot lagi menekankan. Gatot Nurmantio bukan darurat sipil, alutsista tempur tidak boleh berikan bantuan. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio mengkritik penggunaan kendaraan tempur atau rampur dalam penertiban baliho Habib Rizik Syihab atau HRS yang dilakukan prajurit TNI di Petamburan beberapa waktu lalu. Penggunaan rampur tersebut disebut tidak pada tempatnya sebab saat ini ibu kota tidak dalam kondisi darurat sipil atau darurat militer. Perlibatan TNI ini tidak boleh menggunakan alutsista untuk tempur. Contoh, pesawat angkut boleh digunakan, kapal angkut boleh digunakan, truk boleh digunakan, tapi alutsista kendaraan taktis tidak boleh digunakan dalam memberikan perbantuan,
Karena dalam kondisi tertib sipil, belum darurat sipil atau darurat militer. Katanya saat menjawab pertanyaan wartawan dalam acara konferensi pers Pernyataan Sikap Kami 26 November 2020. Dia mengatakan tidak mengetahui persis alasan pengerahan pasukan TNI bahkan pasukan khusus oleh Pangdam Jaya saat itu. Tetapi kata dia, bila keputusan Pangdam Jaya itu atas perintah Panglima TNI ataupun Presiden, maka sikap dan keputusan Pangdam Jaya tidak bisa disalahkan. Tapi kalau tidak ada perintah, kita tunggu saja ada teguran atau tidak. Tapi perlu saya ingatkan bahwa doktrin TNI adalah sistem pertahanan rakyat semesta. Sehingga kalau ada yang melanggar itu bukan TNI, katanya. Dia menegaskan TNI tidak mungkin berhadap-hadapan dengan FPI sebagai dua seteru. Sebab, kata dia, baik FPI maupun HRS sebagai pimpinan ormas bukan pelanggar hukum. Selama tidak ada keputusan hukum yang menyebutkan baik HRS maupun FPI pelanggaran hukum, maka keduanya bukan musuh TNI. Apapun alasannya TNI tidak mungkin bermusuhan dengan FPI, saya ulangi, TNI tidak mungkin bermusuhan dengan FPI. Apa latar belakangnya, baik FPI maupun HRS. Mereka adalah warga negara yang dilindungi hukum dan tidak cacat hukum. Dalam arti kata, tidak ada keputusan, kecuali kalau ada keputusan FPI adalah organisasi terlarang di Indonesia, itu baru permusuhan, ujarnya. Publik seharusnya tidak mengeneralisasi keputusan Pangdam Jaya, pengerahan pasukan atau alutsista ke Petamburan sebagai keseluruhan sikap anggota TNI. TNI, kata dia, masih sama seperti dulu, di mana rakyat adalah ibu kandung yang melahirkan TNI, sementara sisi lain TNI juga membutuhkan rakyat. Jadi jangan bawa-bawa nama TNI dengan kejadian yang dilakukan Pangdam Jaya dengan menurunkan baliho menggunakan panser seolah-olah semua TNI. TNI masih seperti dulu, rakyat adalah ibu kandungnya dan TNI perlu rakyat, ungkapnya. Gatot Nurmantyo, kritik kendaraan taktis TNI di Petamburan tidak boleh. Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyoroti terkait adanya kendaraan taktis atau rantis milik pasukan elit Komando Operasi Pasukan Khusus Kopsus TNI dipamerkan di markas FPI Petamburan. Beberapa waktu lalu menurut Gatot penggunaan rantis dalam kendaraan damai itu tidak sesuai aturan. Apa yang dilakukan tersebut menurut Gatot bukan sikap TNI secara keseluruhan. Gatot menilai itu hanya sikap sebagian pimpinan dari TNI. Tolong pisahkan apa yang dilakukan Pangdam Jaya itu tidak mewakili TNI seluruhnya, termasuk juga dilakukan oleh Kopsus di Petamburan dengan menggunakan kendaraan taktis itu pun sama tidak boleh. Tidak boleh menggunakan kendaraan taktis dalam keadaan damai ini, kata Gatot dalam konferensi pers virtual Kamis 26 November 2020. Menurut Gatot, tindakan tersebut bukanlah tindakan yang diperbolehkan untuk TNI, sebab saat ini kondisi sekitar dalam keadaan damai dan tidak butuh alutsista diturunkan. Jangan membawa nama TNI dengan kejadian yang dilakukan Pangdam Jaya dengan menurunkan baliho menggunakan panser. Jangan seolah semua TNI. Ini perlu saya ingatkan, TNI masih seperti dulu, rakyat adalah ibu kandungnya dan TNI perlu rakyat, ujar Gatot. TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah rakyat. Karena untuk mempertahankan NKRI saat-saat terakhir adalah kebersamaan rakyat dengan TNI yang sama-sama berjuang mengamankan bangsa ini bersama-sama, ujarnya. Kemudian Gatot mengungkapkan beberapa hal yang melandasi TNI dalam memberikan bantuan kepada polisi atau Satpol PP, namun harus ada permintaan terlebih dahulu dari yang bersangkutan. Dalam keadaan damai, sipil atau tidak dalam darurat militer, pelibatan bantuan tersebut tidak boleh melibatkan alat utama sistem senjata RI atau alutsista. Jadi contohnya pesawat angkut boleh digunakan, kapal rumah sakit boleh digunakan, kapal angkut boleh digunakan, truk boleh digunakan,
tetapi alutsista kendaraan taktis tidak boleh digunakan dalam memberikan perbantuan karena dalam kondisi tertib sipil, bukan darurat militer, ujar Gatot. Sebelumnya video pendek tentang konvoi kendaraan taktis atau rantis milik pasukan elit Komando Operasi Pasukan Khusus TNI yang melintas di Petamburan, Jakarta atau dekat markas FPI viral di media sosial. Nama HRS menguat di Bursa Capres 2024. Refli pasangkan dengan Gatot biar baliho gak dicopot lagi. Walaupun kerap menuai kontroversi usai kepulangannya dari Arab Saudi, pentolan FPI Habib Rizik Syihab tetaplah seorang tokoh tanah air yang patut diperhitungkan dalam bursa calon presiden 2024. Dalam survei terbaru, banyak masyarakat Indonesia yang menginginkan Habib Rizik untuk menjadi presiden Indonesia selanjutnya. Survei yang dilakukan Center for Political Communication Studies, CPCS, menunjukkan Habib Rizik punya peluang jadi presiden Indonesia. Belum sampai sebulan di Indonesia, Imam Besar FPI itu sudah menembus jajaran 4 besar calon presiden 2024. Habib Muhammad Rizik Syihab berhasil masuk ke urutan keempat capres terkuat dengan elektabilitas 7,1%, membayangi posisi yang dicapai Prabowo, Ganjar, dan Kang Emil, kata Direktur Eksekutif CPCS Tri Okta SK. Prabowo Subianto masih berada di posisi teratas dengan elektabilitas 19,2%. Di posisi kedua ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan 16%, diikuti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan 11,3%. Kemunculan Habib Rizik menggusur Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kini berada di urutan kelima dengan elektabilitas 6,6%. Di bawahnya ada mantan Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno dengan elektabilitas 5,8%. Namun pakar hukum tata negara Refli Harun mempermasalahkan Habib Rizik, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil terafiliasi dengan partai mana. Yang jadi masalah adalah Habib Rizik, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil masuk partai mana, ucapnya. Seperti dikutip dari kanal YouTube Refli Harun Kamis 26 November 2020. Menurut Refli, kemungkinan mereka akan dapat slot dari 6 atau 7 partai non-istana. Tergantung nanti aliansinya kemana. Kalau aliansinya PDIP sama Gerindra berarti slotting akan sedikit, ia maksimalkan 4 calon, tuturnya.